Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Pagi ini kita masih melanjutkan terkait dengan fikih zakat ya. Pada pertemuan lalu kita membincang tentang hukum-hukum dasar seputar zakat. Sebelum kita membahas untuk bagian kedua tentang jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, kiranya perlu saya menyampaikan sedikit tentang kriteria harta wajib zakat yang pada pertemuan yang lalu baru disinggung sedikit ya, tentang kriteria harta yang wajib zakat. Kriteria harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, kemarin kita sampaikan sekilas, yang sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa harta yang wajib zakat itu dimiliki secara sempurna ya. Contoh sederhananya, harta yang sudah diwakafkan itu sudah tidak lagi wajib keluar zakat karena sudah pindah kepemilikan dari seseorang kepada Allah gitu. Jadi kalau yang wajib zakat itu harta betul-betul milik perorangan secara sempurna ya. Dia berkuasa dalam hal kepemilikan dan berkuasa di dalam pembelanjaan. Itu maksud daripada dimiliki secara sempurna. Atau misalnya harta itu milik bareng-bareng gitu ya, koperasi, walaupun koperasi itu tidak bebas dari zakat ya, tetapi kan bisa ditelusuri gitu ya. Koperasi itu milik siapa saja yang menanam saham di situ, jadi ditelusuri. Jadi koperasi itu enggak bebas zakat kalau memang orang per orang itu ya mencapai nisab gitu kan, jadi ditelusuri. Atau sekolah swasta yang milik perorangan itu kan juga aset kekayaan milik seseorang, kecuali itu sekolah milik negara ya. Sekolah negeri itu enggak ada zakatnya, tapi kalau sekolah swasta milik seseorang gitu ya, itu kan menjadi aset, itu wajib zakat itu. Sekolah-sekolah swasta, dan dia memiliki aset sekolah itu secara sempurna. Apalagi yang dimiliki sempurna. Pokoknya zakat itu sebetulnya tidak wajib atas sebuah lembaga yang masih bersama, harus ditelusuri. Kalau itu misalnya lembaga komersial, perusahaan komersial gitu, milik berapa orang yang menanam saham ya kan bisa ditelusuri. Tapi kalau lembaga itu milik negara itu tidak wajib zakat ya. Kemudian memang sudah jelas ada dalil qat'inya. Jenis harta itu ya ada 4 itu yang pasti, terus ditambah berapa sekian, kemudian kemana saja disalurkan, itu kan sudah ada dalilnya. Maka sekali lagi ya, amil zakat itu betul-betul memang kompeten, punya ilmu zakat ya. Jangan kemudian misalnya karena amil zakatnya kebetulan takmir masjid, lalu sebagian harta zakat buat renovasi masjid atau menambah bangunan baru, buat toilet misalnya. Itu kan tidak ada dalilnya gitu. Dan itu bisa dianggap tidak amanah terhadap muzaki gitu. Ya memang ada fatwa dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi
andaikan itu misalnya sebuah Islamic Center di sebuah komunitas Muslim minoritas ya, di negara kafir gitu ya, di situ Islamic Center buat kegiatan keislaman, kemudian memualafkan sekian banyak orang, itu boleh gitu, menurut fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi, karena itu dianggap fisabilillah, seperti seorang tentara di tengah medan pertempuran gitu ya. Sebuah Islamic Center di sebuah negeri kafir yang di situ banyak berkiprah di dalam memperjuangkan Islam, misalnya, itu boleh kata Syekh Yusuf. Tapi di luar kepentingan itu, wah itu enggak boleh. Atau misalnya zakat dijadikan modal usaha, lalu kemudian orang-orang miskin dipekerjakan di usaha-usaha itu juga tidak boleh. Nah, itu lebih pas kalau menggunakan wakaf gitu kan, wakaf atau uang sedekah. Kemudian nisab, nisab itu batas minimal kapan seorang wajib zakat. Nisab ya, kalau emas misalnya 85 gram ya, 24 karat. Jadi kalau 85 gram di bawah 24 karat, nah itu berarti nggak nyampe nisab, harus 24 karat gitu. Misalnya Mas Antam itu ya insya Allah ya 99% itu udah 24 karat gitu. Tapi mas-mas yang lain yang mungkin di bawah itu nanti ditaksir, yang kira-kira nanti mencapai 85 gram emas 24 karat. Kemudian haul ini sebetulnya muncul pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun ya, atau pada masa Pak Dono Rosidin. Itu haul baru muncul itu persyaratan itu. Kalau wajib zakat itu selain mencapai nisab dimiliki selama setahun, kecuali zakat pertanian, zakat pertambangan, sama zakat barang temuan itu ya. Tapi selebihnya itu satu haul. Nah, menghitung satu haul itu mayoritas ulama menganjurkan berdasarkan bulan Qamariyah ya, walaupun tidak ada dalil secara jelas apakah pakai tahun Qamariyah apa Masehi gitu. Tetapi di dalam beberapa ayat tentang bulan haji segala macam itu menggunakan bulan Qamariyah, yaitu bulan mengitari bumi, tidak menggunakan saat bulan bumi mengitari matahari, bulan Masehi. Karena kalau bulan Masehi itu kan setahun berapa? 365 hari kurang lebih. Kalau bulan Qamariyah setahun itu 354 hari gitu. Jadi selisihnya itu kurang lebih 11 hari gitu. Maka kalau ingin menentukan setahun dalam wajib zakat tuh lebih baik menggunakan Qamariyah, lebih valid. Kalau nggak 29 30 hari. Tapi kalau Masehi kan ada yang 28, 29, 30, 31. Enggak ada yang 29, 30, 31. Sehingga kalau dibandingkan dalam setahun tuh ada selisih 11 hari. Dalam siklus 30 tahun berarti kalau menggunakan Masehi, berarti orang yang wajib zakat itu ada setahun dia nggak zakat. Jadi kalau selalu menggunakan tahun Masehi yang selisih 11 hari dengan Qamariyah, itu dalam siklus 30 tahun, berarti dalam setahun pernah dia nggak bayar zakat. Dan itu hutang pada Allah ya, hutang kepada mustahik zakat. Jadi diupayakan menggunakan. Nah, realitas di masyarakat kita itu zakat itu seolah-olah harus keluarnya di awal Ramadan atau bulan Ramadan ya kan? Lalu muncul para pengurus zakat di depan mal-mal, di outlet itu setiap Ramadan. Jadi seolah-olah bayar zakat itu hanya di Ramadan. Padahal itu tergantung jenis hartanya kan.
dan tergantung sejak kapan dia memiliki harta memenuhi nisab itu, kan gitu. Kan tidak harus Ramadan. Jadi jelang Ramadan itu nanti akan muncul tuh bertebaran tuh para pengurus zakat. Setelah Syawal menghilang tuh mengurus zakat, sehingga kesan masyarakat awam seolah-olah zakat itu ya hanya zakat fitri dan di bulan Ramadan gitu. Kecuali memang awal kepemilikan wajib nisab harta itu di awal Ramadan, tidak ada masalah. Tapi kecenderungan masyarakat kita itu ya hanya parahnya itu seolah-olah yang wajib dikeluarkan zakat itu zakat fitri, beras yang hanya 2,5 kilogram itu. Padahal di sana ada zakat harta ya, ada zakat harta. Nah itu persoalan haul. Kemudian ada hal-hal yang tidak disepakati tentang melebihi hajat gitu. Misalnya gaya hidup orang sekarang itu kalau nggak hutang itu nggak eksis gitu. Dia punya banyak hutang gitu, banyak hutang, tapi asetnya banyak. Tapi memang punya hutang gitu. Tapi sekarang kan semakin banyak hutang itu semakin menunjukkan kalau dia itu kaya. Itu wajib zakat apa enggak itu? Memang hutangnya banyak, tapi juga ada harta-harta yang disimpan melebihi hutangnya gitu. Tapi ini kemudian jadi perdebatan di kalangan ulama. Kemudian selamat dari hutang dan seterusnya. Ini pengertian dimiliki secara sempurna ya, dimiliki secara individu ya. Bukan harta wakaf, bukan aset negara, bukan harta bersama. Itu maksudnya harta milik rakyat, misalnya harta bantuan buat bencana itu wajib zakat apa enggak? Itu enggak wajib, karena itu milik rakyat, milik rakyat. Kemudian dikuasai secara mutlak ya, tidak hilang. Namanya hilang itu enggak wajib zakat. Dipinjam yang pasti kembali. Dipinjam yang pasti kembali, artinya memang sudah ada akad hitam di atas putih bahwa nanti hartanya yang dikembalikan bulan depan, mungkin pas proyeknya cair dan lain-lain. Nah, itu wajib zakat. Walaupun seringnya orang minjem itu gak jelas gitu. Seringnya gak jelas, orang minjem itu biasanya utang itu ya manis di depan, pahit di belakang, itu ya umumnya begitu ya. Di awal itu ya ngemis-ngemis, pas ditagih ya lompat jendela, melarikan diri. Umumnya orang berhutang kan begitu. Tetapi saya berulang kali menyampaikan, orang yang memberikan pinjaman ke saudara, kerabat, tetangga kita, maka hitungan per hari itu seperti bersedekah sejumlah uang yang kita pinjamkan itu. Jadi luar biasa itu. Walaupun nanti akan balik ya ketika dilunasi, tetapi per hari itu dihitung seperti bersedekah sejumlah nominal yang kita pinjamkan. Kalau nanti kemudian jatuh tempo belum bayar, itu kewajiban sebagai muslim itu memberi waktu tunda, diundur, dan pahalanya itu 10 kali lipat dari nominal itu, 10 kali lipat gitu. Makanya kalau ngasih pinjaman jatuh temponya dipersingkat aja. Ini jatuh temponya 3 hari ya gitu. Nah nanti hari keempat dengan berdoa mudah-mudahan gak mampu bayar, nah itu udah 10 kali lipat seperti itu. Jadi menurut saya, buat apa kita yang minjemkan duit malah kita yang kepikiran gak bisa tidur gitu, kapan dia bayar? Mestinya yang berhutang, yang tidur nggak nyenyak, ketemu malu gitu. Kita yang minjamkan uang mestinya kan termotivasi bahwa kita itu ya seperti bersedekah, apalagi kalau melewati jatuh tempo maka dikali lipatkan 10 kali lipat seperti itu. Itu kalau kita meminjamkan duit. Lebih besar lagi pahalanya kalau kita memutihkan hutang, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Walaupun hukumnya sunnah itu. Memutihkan hutang itu hukumnya sunnah dalam syariat. Memberi waktu tunda hukumnya wajib. Maka debt collector itu nggak Islami,
main rampas harta orang di tengah jalan, itu udah Islam. Yang Islam itu bahkan hukumnya wajib memberi waktu tunda. Ya tentu orang banyak kebutuhan dengan berbagai alasan, itu wajib dalam syariat. Sementara mengikhlaskan, memutihkan hutang itu hukumnya sunnah. Tapi saya menyampaikan di sini, disinilah sunnah lebih utama dari yang wajib. Jadi memutihkan itu sunnah, tetapi lebih utama daripada yang wajib memberi waktu tunda. Karena waktu tunda kan yang punya utang tetap bayar, tapi kalau memutihkan ya sudah, tidak ada tanggungan bayar utang seperti itu. Di sini sunnah lebih afdal daripada yang wajib. Jadi dalam perkara-perkara khusus itu dalam syariat terkadang begitu. Seperti saya mengkiaskan apa itu mengucap salam itu kan sunnah, tapi menjawab salam hukumnya wajib. Mana yang lebih afdal antara yang memberi salam dan yang lebih afdal itu yang mengucap salam? Dia sunnah, tapi lebih afdal dari yang menjawab wajib. Seperti halnya tadi antara memberi waktu tunda atau mengikhlaskan. Kemudian bukan harta pinjaman. Jadi kalau pinjam ke bank misalnya 200-300 juta, wajib zakat dimiliki selama setahun. Tapi itu uang pinjaman dari bank, nggak wajib zakat. Siapa yang wajib zakat? Ya nasabah yang naruh uang di bank 300 juta lalu diputar dipinjamkan ke nasabah yang lain misalnya. Jadi pemilik itu. Seperti orang minjem mobil itu, siapa yang membayar pajak? Ya pemilik mobil, kita cuman rental aja. Nah ini dalil tentang dalil qot'i, jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, siapa aja mustahik, itu sudah jelas dalilnya. Jadi tidak perlu ditambah-tambah kata ulama itu. Ya ada peternakan, pertanian, perdagangan, mas perak termasuk uang, karena mas perak itu zaman Rasul itu ya mata uang berupa koin ya, dinar dan dirham. Kemudian ada fitri, zakat fitri ya. Saya ulang lagi, yang pas itu istilahnya fitri ya, bukan fitrah ya. Beda antara fitri sama fitrah. Fitri itu artinya makan atau sarapan. Fitri itu artinya sarapan. Jadi sunnah Rasul itu kalau hari raya Idul Fitri, beliau membawa makanan ke orang miskin, bawa gandum ke orang miskin, lalu sarapan. Maka namanya Idul Fitri, hari raya sarapan. Selain ngasih makan ke fakir miskin, beliau makan baru ke tempat sholat Idul Fitri ya. Bukan hari raya fitrah, tapi hari raya fitri termasuk zakatnya namanya zakat fitri, bukan zakat fitrah ya. Itu beda makna gitu. Kalau ada orang namanya nggak fitri ya, itu ya kebanyakan sarapan, sering sarapan, doyan banget sarapan fitri. Itu zakat fitri ya. Nah orang zakat fitri itu nanti kita bahas lebih detail, itu kenapa enggak nasi gitu ya, kenapa harus beras gitu. Ya zaman Rasul dulu itu perbandingannya ya, antara orang kaya sama orang miskin kan mesti lebih banyak orang kayanya lah gitu ya. Misalnya satu orang miskin 10 lah, 1 banding 9, orang kaya 9 ya. Jadi kalau 9 orang ngasih makanan jadi ke 1 orang miskin, itu kan basi nanti, basi. Maka berupa beras, gandum gitu ya, sama kurma. Kurma yang sudah kurma itu kan sebenarnya sudah fermentasi dari runtong gitu ya. Nah, itu yang dijadikan zakat fitri. Kemudian rikas, ya, harta karun milik orang-orang kafir ya, yang sudah tidak ketahuan pemiliknya, ahli waris sudah ada. Kemudian makbid itu harta barang tambang ya. Nanti untuk hasil tambang zakatnya 20%. Kemudian nisabnya
batas minimal orang wajib zakat. Ini dalilnya, nanti dibaca sendiri dalilnya, tapi ini kesimpulannya ya. Kalau hasil pertanian kurang lebih 653 kg bersihnya ya. Setelah dipotong pengukuran gitu, pengairan kalau mau ya. Kemudian emas 85 gram, perak sekian, unta 5 ekor gitu. Kalau 5 ekor unta zakatnya bukan 1 ekor unta ya, tapi kambing. Ada sapi 30 ekor, kambing. Jadi jenis hewan ternak ini ya unta, sapi, kambing atau kerbau, dikiaskan ke sapi. Apa boleh zakat lele walaupun lebih tinggi harga, yang nggak ada dalilnya? Atau ayam potong misalnya, bisa jadi satu kandang lebih mahal dari 40 kambing misalnya. Bisa jadi gitu. Tetapi tetap tidak ada kewajiban zakat dari ayam gitu. Pokoknya binatang ternak ya hanya unta, sapi atau kerbau dan kambing gitu. Ada yang nanya, boleh gak tapi kurban, boleh gak kurban pakai bandeng? Ya silahkan, taruh dulu kan siapa yang jadi korban nanti kan gitu. Tapi untuk binatang itu hanya unta, sapi atau kerbau dan kambing ya. Itu pun hewan-hewan ini yang digembala ya, yang digembala di padang rumput sabana itu. Tapi kalau unta itu buat kendaraan pribadi itu tidak wajib zakat. Rasulullah punya unta, tapi nggak pernah ada cerita Rasulullah zakat karena kepemilikan unta. Termasuk rumah yang kita tempati itu nggak wajib zakat, walaupun harga rumah itu 2 miliar nggak wajib zakat. Rasulullah setelah meninggal itu istrinya ya, kalau dalam sejarah kan ada 9. Masing-masing istri kan ada rumah, dan Rasulullah nggak pernah menzakati rumah yang beliau tempati, nggak ada zakatnya rumah ini. Nah ini ya misalnya kalau punyanya harta sudah mencapai nisab 1 Ramadan 1446 Hijriah, nanti pada 1 Ramadan 1447 Hijriah wajib zakat gitu. Dicatat kapan kita punya harta yang sejak itu mencapai nisab, dicatat. Kan belum tentu di bulan Ramadan kan, bisa di bulan Dzulhijjah punyanya gitu. Karena kalau ditunda-tunda wajib zakat, ditunda lalu mati, maka tetap punya utang pada Allah dan pada penerima zakat itu. Ini dosanya double ya, dosa ke Allah ya dosa ke penerima zakat gitu. Ada 2,5% yang merupakan tuh harta kotor gitu. Kalau itu dikonsumsi, disuapkan ke anak istri, mungkin mertua numpang situ, maka berapa mulut yang disuapi harta haram? 2,5%, walaupun sedikit tetap itu miliknya fakir miskin dan sebagainya gitu. Nah ini barangnya orang kalau punya harta wajib zakat, tidak keluar zakat ya, supaya bersih ya dikeluarkan zakatnya. Kalau dimakan semua ya seperti makan ayam dengan bulu dan telek-teleknya, supaya bersih ya keluarkan. Ini terkait perbedaan pendapat, hal yang mungkin sering terjadi di masyarakat kita. Pertama ya ada yang nggak mau zakat, seolah-olah zakat itu cuma zakat fitri di bulan hari raya bulan Syawal itu, seolah-olah padahal di sana ada zakat harta, ibu-ibu punya perhiasan tapi jarang dipakai gitu. Jadi memang dari awal beli perhiasan
buat investasi, bukan untuk dipakai. Ini sesekali dipakai buat kondangan gitu. Ternyata menurut ulama dalam setahun lebih banyak dipakai apa lebih banyak disimpan? Kalau lebih banyak disimpan wajib zakat. 85 gram 24 karat gitu ya, berupa kalung, anting segala macam, tapi lebih banyak disimpan, itu wajib zakat. Jadi kaidahnya al-ghalib fil waqi', al-ghalib fil hukmi. Mana yang lebih dominan dalam setahun itu? Perhiasan itu lebih banyak dipakai apa lebih banyak disimpan gitu. Walaupun memang berupa perhiasan, kalung, cincin gitu ya. Tapi memang dari awal niatnya buat simpanan gitu. Nah, kalau punya emas pakai aja ya, supaya bebas zakat. Supaya bebas zakat. Nah, berbeda dengan emas batangan itu mestinya dari awal memang untuk disimpan. Nah, kemudian ada yang terlalu melebar-lebarkan tentang zakat gitu ya. Makanya yang namanya zakat profesi itu nggak ada dalilnya, nggak ada zakat. Misalnya zakat pertanian itu kan hanya makanan pokok itu yang ada dalilnya ini. Tapi orang mungkin mengkiaskan ke cabai segala macam, bawang. Ini cabai kan lebih mahal dari beras. Gitu. Tetapi kalau memang nggak ada dalil ya kita lebih mengikuti, itu tidak wajib zakat gitu. Artinya nggak usah pakai logika, ini cabai kan per kilo lebih mahal dari sekilonya beras gitu kan. Karena kalau menggunakan pakai harga gitu ya, kenapa misalnya 30 kambing gitu, 30 kambing kali 2 juta 60 juta wajib zakat. Sementara sapi 30, satu sapi mungkin 15 sampai 20 juta kali 30, kan lebih tinggi sapi. Jadi kalau main harga-hargaan memang jomplang itu antara sapi. Tapi ya dalilnya ya begitu. Ya, selama nggak didalil ya kita lebih aman. Nah, ini nggak wajib. Tapi kita punya profesi tertentu lalu ingin sedekah itu lebih aman gitu, lebih baik gitu. Ya sedekah itu kan. Nanti sama Allah ditanya di akhirat, kenapa dulu hasil profesimu nggak dizakatkan? Saya sudah sedekah. Gitu. Ada yang disedekahkan. Gitu. Kemudian zakat dengan pajak itu jelas beda logika itu. Pajak itu apa-apa ya, mau harta itu produktif nggak produktif wajib pajak. Tanah kosong ada pajaknya, rumah ditempati ada pajaknya, kendaraan yang kita pakai juga ada pajaknya. Kalau zakat enggak, tanah walaupun harga 2 miliar tapi kosong ya, kosong nggak wajib zakat karena dianggap tidak produktif. Jadi yang namanya zakat itu harta tumbuh dan ditumbuhkan. Kalau harta itu tanah itu mangkrak ya, mangkrak memang ya dibikin kosong nggak wajib zakat. Tapi pajak itu terus jalan ini. Pajak jalan ini. Kecuali gini Bapak Ibu sekalian, punya tanah memang niat dari awal mau dijual, itu wajib zakat. Berarti masuk ke zakat barang dagangan, masuk ke zakat barang dagangan itu. Karena dari awal punya tanah bukan untuk dibangun buat keluarga, tapi memang dari awal ini buat untuk dijual lagi. Berarti kena zakat barang dagangan, zakat barang dagangan itu. Nah, kemudian di luar ketentuan gitu. Kadang ada orang ambil zakat merangkap ketua RT misalnya kan ya, ketua RT. Jadi yang di luar ketentuan itu misalnya ada orang baru jual mobil ke tetangga, terus mau minta tanda tangan Pak RT, harus bayar zakat mobilmu dulu, itu baru ditanda tangan. Jadi dia mau mempermainkan alat kekuasaan. Itu di luar ketentuan, tidak ada wajib zakat. Kecuali dia punya showroom jualan mobil, berarti kena zakat barang dagangan. Gitu. Tetapi kita punya mobil jual ke tetangga, gitu. Itu kan memang dari awal itu bukan untuk jualan mobil gitu. Itu nggak ada zakatnya, walaupun mobilnya mewah gitu.
Kemudian zakat kontroversi, ya zakat penghasilan itu kalau ditanya ke 10 ulama tentang zakat profesi, ya akan ada 10 pendapat yang berbeda gitu. Oke. Nah, ini beberapa keliruan, tapi ini sudah saya sampaikan kemarin sekilas. Amil tidak kompeten, ya mesti tahu zakat lah supaya amanah ya. Karena itu uang muzaki supaya sampai ke yang mustahik, salah mustahik, kemudian dijadikan modal usaha, ditarik ke pusat ya. Ya afdolnya zakat itu ya disebarkan ke orang miskin di sekitar orang kaya itu. Gitu. Kecuali di kampung ini udah kaya semua, baru dilempar ke kampung sebelah dan seterusnya. Kemudian secara umum tanpa amil, karena memang sunnahnya itu melalui amil ya, melalui amil. Kemudian bayar zakat belum waktunya. Ya tadi itu kayak Pak RT itu, ini belum waktunya milik setahun karena harus minta tanda tangan, bayar zakat duluan ya, padahal belum setahun misalnya. Tanpa hitung-hitungan. Misalnya ya harus 1 tahun. Jadi Bapak sekalian, filosofi zakat itu kenapa nunggu setahun? Ya orang itu yang wajib zakat memang betul-betul kaya gitu. Selama setahun itu uangnya memang mencapai 85 gram mas, kurang lebih gitu. Kalau setahun kurang 2 hari dipinjam tetangga, tidak wajib zakat. Tapi nggak boleh direkayasa supaya bebas pajak. Misalnya punya emas 85 gram gitu ya. Kemudian 1 tahun kurang 2 hari dipinjamkan 1 gram ke tetangga, tidak boleh. Ya Allah maha tahu kalau main rekayasa begitu. Setelah seminggu diambil lagi 1 gram, ayo dihitung dari awal tahun lagi, tidak bisa kayak gitu. Kemudian zakat buat pencucian harta, nyuci harta lewat zakat gitu. Artinya bayar zakat pakai uang korupsi. Kemudian pahala puasa lahan kalau nggak bayar zakat nggak ada, itu nggak ada dalil itu. Puasa itu ya ibadah sendiri, zakat ibadah sendiri gitu. Oke, ini perbedaan zakat dan pajak dan seterusnya. Berikutnya zakat yang disepakati. Tadi dijelaskan sedikit: peternakan, pertanian, perdagangan, mas perak, fitri, kemudian barang temuan, kemudian pertambangan, kemudian yang kontemporer ada profesi dan persewaan, itu wajib zakat. Itu masih ada perdebatan. Untuk zakat pertanian adalah buah, dan di hadis hanya ditentukan anggur, kurma, kismis. Kismis itu anggur yang dikeringkan gitu. Kemudian ada gandum, jelai, beras, pokoknya ini jenis makanan pokok ya. Jadi kalau cabai, kemudian bawang keriting, bawang daun dan lain-lain itu nggak wajib zakat, walaupun hasilnya lebih banyak daripada ini. Hanya makanan pokok ya gitu. Gandum, mungkin jagung, sagu mungkin untuk saudara kita dari timur. Kemudian anggur, kurma. Kurma Bapak Ibu sekalian itu bukan yang baru dipetik. Kalau ruteng itu kan yang baru dipetik, yang masih berair kayak jambu air. Itu difermentasi bisa bertahan bertahun-tahun. Itu kalau udah warna coklat itu dikeringkan, itu jadi selai. Kalau ruteng itu masuk di masuk di tidak masuk di makanan pokok gitu. Tapi kalau udah kurma itu makanan pokok. Jadi kayak duren, walaupun lebih menjanjikan, itu nggak wajib zakat duren. Tapi kecuali duren itu dibuat dagang gitu, kena zakat barang dagangan duren. Nanti cara ngitung harta dagang Bapak Ibu sekalian itu memang barang-barang yang diperdagangkan ya. Kalau jualan kain ya kain aja gitu. Tapi kendaraan nggak dihitung, kendaraan buat ngangkut kain nggak dihitung, mesin kasirnya nggak dihitung.
Terus mungkin mejanya itu nggak dihitung, etalasenya nggak dihitung, khusus barang yang dijual apa. Kalau kain ya kain, baju gitu. Jualan duren ya durennya gitu. Keranjangnya jangan diikutkan. Ini keranjang emas ini misalnya. Tapi kan nggak dijual. Pokoknya yang dijual apa ya durennya. Nah, gitu. Ada kismis ya. Jadi betul-betul Islam itu nggak main merampas seperti orang pajak, Bu, ya. Harus betul-betul kaya, dimiliki setahun, stabil kekayaan, baru wajib zakat itu. Jadi sebetulnya ringan zakat itu. Misalnya kismis kan harus berapa tadi? 595 kilogram kan. Kismis itu kan ringan sekali kan, karena udah dikeringkan. Jadi 595 kilogram itu kan betapa banyaknya gitu kan. Kecuali kalau anggurnya itu kan ya berat ya, atau lontongnya berat. Kemudian tanaman ya ada nisab-nisabnya itu bersihnya dikurangi apa biaya perawatan untuk pupuk, mungkin beli air dan lain-lain. Kemudian hewan ternak hanya unta, sapi, kerbau dan kambing. Yang lain tidak wajib zakat, burung, lele dan enggak wajib zakat. Ini ada tabel ya. Kalau punya unta 5 sampai 9 ekor, maka wajib zakat 1 ekor kambing betina. Kalau 10 sampai 14 ekor unta, 2 ekor kambing betina. Bukan untanya gitu kan. Ini hewan yang digembala ya. Kalau hewan itu dipakai buat kendaraan tidak wajib zakat. Jadi punya mobil misalnya Lamborghini, Ferrari gitu ya. Kalau itu dipakai nggak wajib zakat. Nah, ini sapi kerbau nisabnya yang digembala. Tapi kalau sehari-hari ngantor nunggangi sapinya ya nggak wajib zakat. Nggak wajib zakat. Tapi yang digembala. Ini kambing ya, nanti saya share ini bahan. Kemudian emas perak ya. Yang wajib zakat tidak dipakai sebagai perhiasan. Tapi kalau perhiasan disimpan, nanti dilihat lebih banyak dipakai atau lebih banyak disimpan. Setahun kan ada 365 hari. Misalnya 200 hari dipakai wajib zakat. Tapi 200 hari disimpan wajib zakat. Kalau lebih banyak dipakainya nggak wajib zakat gitu. Punya emas itu dipakai ya, punya anting dipakai, punya kalung dipakai, walaupun pakai jilbab nggak kelihatan orang, pakai aja biar bebas pajak, bebas zakat, bebas. Tapi kalau logika pajak, kita membeli ya kena pajak, menjual kena pajak, wes apa kita ya nasib kita lah hidup di negeri pajak lah ya, apa-apa kena pajak. Apa kena parkir, wes belum lagi hidup kita ini diatur oleh kertas-kertas kan, gitu kan, bukti kepemilikan tanah kertas, tamat sekolah sampai universitas kertas. Pokoknya kita itu hidup di negeri kertas, semuanya kertas, punya saham hanya kertas, gitu. Ada satu kertas yang paling berharga yang nggak pernah dilihat oleh yang punya, itu surat kematian. Kita punya istri itu buktinya kertas. Untungnya punya istri itu nggak kena pajak ya, kecuali sebagian orang tahu yang lagi macam-macam ini kan. Punya suami ada pajaknya. Semuanya serba kertas, hanya kertas kematian yang nggak pernah kita lihat itu. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, nanti saya share materinya ke Pak Dono Pak ya. Saya share Pak ya, nanti
Kalau ada pertanyaan nanti Pak Dono yang menjawab insyaallah. Ini waktunya udah habis, mohon maaf, tapi mungkin ada satu mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan ya tentang zakat. Gitu. Tapi intinya insya Allah kita ini wajib zakat semua ya kayaknya. Insya Allah ya lah. Kalau berdoa itu ya Allah jadikan kami ahli zakat, insya Allah kaya. Tapi kalau jadikan jadi orang kaya belum tentu bayar zakat. Tapi kalau ahli zakat insya Allah kaya. Monggo Pak, pertanyaan terakhir. Ada perbedaan pendapat Pak ya. Kalau zakat profesi itu pelopornya ya Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang menulis disertasinya tahun 60-an, lalu itu jadi rujukan banyak ulama kontemporer fikih zakah itu. Sebetulnya apa yang disampaikan ya Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu dari gurunya beliau yaitu Syekh Abu Zahra itu gitu. Jadi tapi beliau lebih moderat Pak. Moderatnya gini ya. Jadi dapat gaji gitu harus dipotong buat nafkah harian dulu gitu. Nah, nafkah harian gitu. Dan kalau nggak salah harus mencapai nisab juga. Jadi misalnya direktur Bank Timah ya lagi kasus itu kan setiap gaji bulannya itu 250 juta. Jadi nggak nunggu setahun Pak, setiap kali gajian gitu. Ya setelah dipotong mungkin bayar kreditan dan lain-lain. Tapi itu jelas itu wajib zakat menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tetapi di Indonesia di Den Hafiduddin itu lebih ekstrim gitu Pak. Pokoknya sekali dapat gajian langsung bayar zakat, mau mencapai nisab gitu. Pokoknya sebelum dibelanjakan untuk orang rumah zakat dulu gitu. Nah itu macam-macam saya kira itu terlalu memberatkan. Kalau saran saya kita ikut dalil aja Pak gitu. Selama nggak ada dalilnya ya nggak wajib zakat. Tapi alangkah baiknya kita tetap bersedekah gitu Pak. Bersedekah. Kalau punya gaji besar dari profesi tertentu, simpan aja Pak, didepositkan, nanti dimiliki selama setahun baru keluar zakat. Tapi kalau mau bersedekah setiap bulan, ya alhamdulillah gitu Pak. Insya Allah nanti akan dikali lipatkan oleh Allah ya. Gak ada ruginya Pak ya. Kenapa? Nilainya? Oh itu 2,5%. Yang beda antara Syekh Yusuf Qaradawi dengan Didin Hafiduddin. Kalau Syekh Yusuf Al-Qaradawi nisabnya itu dikiaskan ke emas. Zakatnya 2,5% emas. Nah Didin Hafiduddin ya agak lucu juga itu. Nisabnya pakai zakat pertanian, pakai pertanian. Berarti kalau 500 sekian kilogram itu ya jauh di bawah 85 gram emas gitu kan Pak ya. Jadi Didin Hafiduddin itu agak menekan juga itu, agak memberatkan. Jadi punya harta setara dengan 559 kilogram pertanian beras itu. Saya nggak tahu berapa harganya itu. Saya kira tetap lebih mahal 85 gram emas gitu. Nah repotnya Didin Hafiduddin untuk nisabnya menggunakan dikiaskan ke pertanian, zakatnya pakai emas 2,5% gitu. Nah itu ya begitulah Pak, ini masih kontroversi. Bapak kalau ingin mau zakat ya monggo 2,5%, 2,5%. Kalau zakat fitri rata-rata kita kan berzakat fitri kan rata-rata. Di sini ada yang penerima zakat fitri? Nggak ada kan? Kita mesti ahli zakat, tapi zakat fitri kan gitu. Bahkan saya pernah menyampaikan ulama membolehkan
istri ngasih zakat fitri ke suaminya. Misalnya suaminya waktu awal nikahan masih kere, awal Ramadan nikah sama anak tuan tanah gitu kan, pas awal bingung istrinya, ini siapa, ternyata yang miskin suaminya sendiri, ya boleh ngasih ke suaminya. Tapi suami nggak boleh ngasih zakat fitri ke istrinya karena itu sudah menjadi kewajiban nafkah. Tapi istri kan nggak wajib nafkahi suami, boleh ngasih zakat fitri ke istrinya gitu. Ke suaminya. Tapi terus terang kalau posisi saya sebagai suami yang kere, saya nggak mau dikasih zakat sama istri saya. Mesti saya nggak nafsu itu sama istri saya karena menganggap ini bos saya, majikan saya. Hilang nafsu saya. Seolah-olah dia bukan istri saya tapi majikan saya. Jadi mau kumpul di malam hari itu sungkan gitu karena baru terima zakat fitri dari istri saya. Saya kira itulah ya, nanti kita sambung berikutnya. Materi saya share ke Pak Dono Rosidin, insyaallah. Mohon maaf kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.